Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas pimpin doanya dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Marfi dan Reza. Oke, apa keterangannya? Oke, baik ya. Nah, di antara kita ada temannya yang sakit, ada juga yang izin ya. Nah, satu hal yang harus kita syukuri yaitu kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa belajar. Jadi kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Oke, baik. Ibu mau tanya sekarang, kalau bahasa pasenannya kapan? Apa? Kapan lah, Bu? Kalau bahasa daerah Ibu, kapan itu kebile. Ya, kebile. Kapan? Ya. Nah, kalau misalnya kenapa? Mulai. Bahasa sini mulai. Ya. Bahasa Jawa mulai itu balik. Mulai. Ya. Akord mulai. Ya. Nah, kalau bahasa Ibu, bahasa kapan itu ngabel. Kenapa itu ngabel? Ya. Nah, jadi dari situ sudah ada perbedaan nggak? Ada. Kalau misal Ibu nyerocos nih, ngoceh panjang lebar pakai bahasa lahat, kira-kira kalian bisa nggak berpikiran kalau Ibu itu norak? Bisa ya, karena kalian tidak mengerti. Ya. Jadi untuk mempersatukan kita yang beda ini pakai apa? Bahasa Indonesia. Oke, tadi yang Ibu contohkan itu termasuk apa? Termasuk keberagaman apa? Ya, oke. Nah, dari daerah yang berbeda, Ibu lihat kalian Asana. Nah, sekarang kaitannya kita hari ini akan belajar tentang keberagaman. Coba, keberagaman itu ada apa aja? Keberagaman semboyan berbeda-beda tetap satu. Ya, apakah benar? Benar. Bisa kita kasih tepuk tangan untuk Aulia. Oke. Nah, benar apa yang dikatakan Aulia? Bineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap
konflik suku dan ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga nanti, setelah kalian menganalisis konflik, kalian mampu merumuskan solusi dalam mengatasi konflik tersebut agar tidak terjadi konflik yang serupa. Ya. Ini nanti yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan di keberagaman suku. Jadi untuk informasi, hari ini pertemuan ini kita akan membahas keberagaman suku dan ras terlebih dahulu. Ya, untuk agama dan antar golongan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan fokus kepada keberagaman suku dan coba ibu tanya keberagaman suku. Suku yang pernah kalian tahu apa aja? Suku? Angkat tangan. Suku apa? Ya, oke, Melci. Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Oke, suku Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Melayu. Ada orang Jawa di dusun ini? Ada. Dia pasti dari suku Batak. orang Jawa kok Batak? Oke, Jawa itu bisa suku Sunda, bisa suku Jawa, ya. Karena suku itu berdasarkan tempat di mana kita. Oke, paham? Oke, ya. Kalau keberagaman ras, apa yang kalian pahami tentang ras itu sendiri? Angkat tangan. Ras itu apa sih? Ras. Oke, Dio. Keberagaman manusia berdasarkan jenis ciri fisik tubuhnya. Oke, benar? Benar. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi keberagaman ras itu keberagaman berdasarkan ciri fisik tubuhnya. Oke, kalau yang Asia Mongoloid itu ciri fisiknya seperti apa? Matanya sipit-sipit, kulitnya putih. Apa dari mana? Korea. Amerika udah. Australia, Amerika ya. Oke, sekarang tadi Asia Mongoloid, terus Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid itu Melayu. Melayu itu seperti apa? Seperti ibu ini nah, yang kulitnya coklat. Terus rambutnya hitam, matanya biasanya hitam, ya. Itu biasanya dari daerah mana? Dari daerah mana? Melayu. Melayu ya, Melayu itu daerah mana? Melayu daerah Amerika. Lahat. Indonesia. Benar Lahat. Melayu itu Indonesia. Malaysia. Ya. Indonesia, Malaysia, ya, bisa? Yang Melayu itu kita. Kenapa nih? Betul. Ya, itu Melayu itu kita. Kemudian ada ras yang
Coba buat gunung searching. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Faktor yang kelima dan aku yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Ada apa aja tadi? Ada wilayah. Ada pertama letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua ada apa? Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Yang ketiga ada kondisi alam wilayah Indonesia. Yang keempat sarana transportasi dan komunikasi. Yang kelima ada kemampuan masyarakat menerima perubahan. Itu ya. Sampai sini paham? Oke, bisa kita lanjut? Nih, coba lihat gambar di situ. Sebelah kanan atau sebelah kiri kalian, gambar tentang apa itu? Tolong dijelaskan, angkat tangan. Oke, apa? Tauran. Tauran. Pegang apa itu? Panah. Di balik seng. Ya. Coba kalau ibu tanya, kalau kira-kira azan lewat, bisa tidak kira-kira azan itu kena tancap panah itu? Bisa. Bisa, ya, karena mereka sedang bertauran, berkonflik, bermasalah, ya. Nah, aman nggak kalau daerah yang seperti itu sering tawuran? Biarpun mereka tawuran di depan sini, pasti bisa kena kaca kita, sekolah kita ini rusak, ya enggak? Ya, ya kan? Nah, jadi jangan dilakukan yang seperti itu, ya. Bisa? Oke. Sebelah kiri ibu atau kanan kalian, itu gambar tentang apa? Suku adat. Lagi apa mereka? Menampilkan adat. Memamerkan adat. Baju adatnya, ya. Mereka di festival memamerkan, nih baju aku seperti ini, cantik. Aku seperti ini, lebih cantik loh, ya. Nah, tapi apakah mereka berselisih? Tidak. Jadi kalau ibu suruh kalian pilih, mau di gambar yang sebelah kiri kalian atau gambar sebelah kanan kalian? Kanan ini mencirikan persatuan. Siapa yang bisa mewujudkan persatuan itu? Kita sendiri. Ya, itu pilihan kita. Jadi bisa nggak? Pokoknya kami harus bersatu tanpa terpecah-pecah. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Untuk lebih semangat, coba ibu mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Sopan pagi. Semangat pagi. Oke, tetap semangat. Walaupun ini siang, kita harus menganggap ini selalu pagi. Biar selalu semangat. Oke. Nah, sekarang
tujuan. Yang pertama, kalian mampu menguraikan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba arti penting keberagaman. Nomor 1, coba tolong siapa yang mau menyampaikan, menyebutkan. Oke, Aulia, silakan Aulia. Republik Indonesia. Oke, lebih keras lagi. Mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang kedua, siapa mau yang kedua? Kita melaksanakan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terumus ke arah perpecahan. Oke, tanpa kesadaran akan keberagaman kita bisa terjerumus ke arah perpecahan. Yang ketiga apa yang ketiga? Siapa? Oke, Reno. Yang lantang Reno. Bhinneka Tunggal Ika adalah mito atau semboya bangsa Indonesia yang berarti Bhinneka beragam, tunggal satu, ika itu yaitu beragam itu satu. Oke, Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 3 kata. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu beragam. Tunggal itu satu. Ika itu itu. Ya, beragam itu satu. Ya, jadi harus dipahami. Bu, aku udah senang dengan dia ini. Jangan dulu. Ya, kita harus mengutamakan persatuan. Bisa? Bisa. Nah, sudah kalian amati. Selanjutnya kalian akan ibu bagi kelompok untuk melakukan tugas kelompok. Tugas kelompok. Itu kan tugas kelas ya. Tugas kelompok. Nah, ibu akan bagi ya sebanyak 5 kelompok. Kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 3 di sini ya. Ya 3 di sini aja. Nih di sini kelompok 5 ya. Di sini kelompok 4. Oke. Di sini kelompok 2. Oke. Siapa kelompoknya yang ibu sebutkan langsung ke bangkunya ya, ke kursinya ya, bisa? Ya. Oke, kelompok 1. Aulia, Rezilian, Azhar, Erling. Silakan masuk. Ya udah masuk gak apa-apa. Kelompok 2. Dio, Sopan, Cynthia, Ilma, Michael. Pindah sini kelompok 2. Marti, Sawal, Yerisa, Hedi. Silakan sini kelompok 3. Kelompok 4. Chelsea, Raul, Reno, Masina, Tiara. Silakan ke sana. Putri, Hidapa. Oke, ini ada LAPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Karena judulnya kerja kelompok, berarti yang kerja bersama kelompok. Ya, kalau disuruh diskusi harus ikut diskusi. Jangan yang ngerjain Sawal sendiri, ya, atau Michael sendiri, bukan, ya, kerjanya sama. Oke, ini ibu bagi, nih, ya, Ya, ingat ya, selama kalian berdiskusi, ibu akan menilai kerjasama, keaktifan, keikutsertaan kalian. Kalau nanti ada satu orang di kelompok yang tidak ikut bekerja sama, berarti nilai kelompoknya akan kurang.
Ya, jadi satu orang mempengaruhi semua kelompok, semua anggota kelompok. Ya, sekarang Ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ibu sambil menilai kerja kalian. Bisa? Oke, silakan. Adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi di Lampung Selatan sekitar 27 Oktober hingga 29 Oktober 2012. Kerusuhan ini bermula dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah ketika warga asal Bali masuk ke Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan, mereka kemudian mendirikan perkampungan Bali Nuraga, Bali Agung, dan Bali Nakon. Konflik kemudian mencuat setelah dua gadis dari penduduk desa Agong, Lampung Selatan terjatuh dari motor yang kemudian dibantu oleh warga desa Bali Nuraga. Ketika membantu, terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Warga desa Bali Nuraga dianggap membantu korban sembari melakukan pelecehan. Akibatnya terjadi bentrokan antara warga desa Agong dengan desa Bali Nuraga. Buntut dari kesalahpahaman tersebut adalah warga Bali Nuraga didatangi oleh sekitar 50 orang dari desa Agom dengan membawa senjata tajam. Sebanyak lebih dari 500 orang warga desa Agom menyerang pemukiman warga suku Bali di desa Bali Nuraga. Oke, sudah disimak? Sudah. Bisa menyimpulkan apa yang sudah dilihat tadi? Bisa. Oke, silakan Ibu. Ingatkan lagi, Ibu sembari mengecek kalian kerja kelompoknya ya. Nah, silakan Ibu beri waktu untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan saling kerjasama, saling tanya, saling tukar pikiran. Yuk. Warga suku kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu baca kak. Kami tadi. Ibu tanya lagi, kelompoknya sudah siap menyampaikan hasil kelompok di depan kelas? Sudah siap belum? Sudah? Sudah.
saya Julian Pagi Arya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Analisislah masalah apa yang terjadi pada contoh kasus konflik antar suku dan ras Bali dan Lampung berdasarkan video kasus yang telah ditayangkan. Terjadi kesalahpahaman saat penduduk desa Agam Lampung terjatuh dari motor yang kemudian dibantu oleh warga suku Bali. Warga suku Lampung menganggap pemuda suku Bali membantu gadis warga mereka kembali melakukan pelecehan. Analisislah penyebab terjadinya konflik atau masalah yang terjadi pada contoh kasus konflik antar suku dan ras Bali. Salah paham warga suku Lampung terhadap suku Bali mengenai pelecehan seksual. Bagaimana konsep Benika Tunggal Ika mampu mengatasi permasalahan? Bagaimana konsep Benika Tunggal Ika mampu mengatasi permasalahan? Apa contoh kasus konflik antar suku dan ras Bali dan Lampung? Benika Tunggal Ika berbeda tetapi satu, mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan langsung saling menyakiti satu sama lain. Diskusikan bersama kelompok bagaimana solusi yang dapat dilakukan sebagai peserta didik untuk mengatasi permasalahan pada konflik antar suku dan ras pada kasus tersebut. 1. Jangan mudah mengambil keputusan. 2. Jika ada permasalahan harus dibicarakan terlebih dahulu. 3. Membuat perjanjian damai. Jika teman-teman ingin bertanya, saya akan menjawab. Kenapa salah paham sebagai masalah bukan penyebab? Tolong jelaskan. Berdasarkan peristiwa kelompok kami, permasalahannya adalah karena kesalahpahaman dari suku Lampung menganggap warga mereka melecehkan oleh pemuda Bali. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Untuk dari kelompok lain? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu minta kelompok berurutan aja ya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwa Kansa dan rekan saya Topan Supias. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Analisislah masalah apa yang terjadi pada contoh kasus konflik antar suku dan ras Bali dan Lampung berdasarkan video kasus yang telah ditanyakan. Kerusuhan suku Lampung dan suku Bali pada tanggal 27 Oktober 2012. Analisislah penyebab terjadinya konflik atau masalah yang terjadi pada contoh kasus konflik antar suku dan ras Bali dan Lampung. Salah paham warga kalau Lampung terhadap suku Bali. Warga suku Lampung menganggap warga suku Bali melakukan pelecehan kepada gadis Lampung. Bagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika mampu mengatasi permasalahan pada contoh kasus konflik antar suku ras Bali dan Lampung? Bhinneka Tunggal Ika itu harus mengutamakan persatuan di tengah perbedaan dan keberagaman. Diskusikan bersama kelompok bagaimana solusi yang dapat dilakukan sebagai peserta didik untuk mengatasi permasalahan pada konflik antar suku dan ras pada kasus tersebut. 1. Mengembangkan sikap toleransi. 2. Melakukan diskusi dalam menyelesaikan kesalahpahaman. Apabila kalian ingin bertanya atau mengomentari, kami persilakan. Saya ingin menyampaikan pendapat atau mengomentari dari penampilan kelompok 2. Atau Bu, kelompok 2 sudah bagus. Siapa? Yang mau? Oke, Zilian. Coba Zilian kasih pendapat tentang kelompok 2. Oke. Kurang bagus. Hah? Kurang jelas. Kurang jelas. Dalam apa? Dalam nomor 2. Nomor 2. Kurang jelas disampaikan nomor 2 tadi tentang
penyebab permasalahan. Ya. Analisislah penyebab terjadinya konflik atau masalah yang terjadi pada contoh kasus konflik antar suku dan ras Bali dan Lampung. Salah paham warga kalau Lampung terhadap suku Bali. Warga suku Lampung menganggap warga suku Bali melakukan pelecehan kepada gadis Lampung. Benar, Julia? Sudah jelas? Sudah? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, silakan tutup. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nanti bisa ya, kalau kan itu kan ada 4 pertanyaan. Bagi-bagi, temannya 2, teman satunya 2 baca. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawal dan rekan saya Septi Anjani. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Konflik atau kerusuhan antara warga suku Lampung dan suku Bali yang menewaskan korban jiwa. Kesalahpahaman dan warga suku Lampung yang menganggap bahwa gadis dan suku mereka dilecehkan oleh warga atau pemuda suku Bali. Bhinneka Tunggal Ika mengatasi artinya semua masyarakat harus memegang semboyan persatuan dalam menghadapi masalah keberagaman yang terjadi. 1. Bekerja sama menjalani komunikasi yang baik. 2. Menjelaskan kesalahan paham dengan berdiskusi. 3. Membuat perjanjian damai antar suku Lampung dan suku Bali. Apabila ada teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kita sampai ke kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dan ini rekan saya Rizky. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Analisis masalah yang terjadi apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah menyimak 5 kelompok yang tampil di depan. Sekarang kita juga sudah bertanya jawab tadi terhadap hasil kelompok. Coba sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menganalisis. Menganalisis itu mencari tahu. Dari jawaban teman-teman kelompok lain tadi, apakah ada yang berbeda atau ada semuanya sama? Ada yang berbeda. Dari bagian mana? Nomor 3, 4 dan 4. Jadi dalam jawaban pertanyaan solusi, ya. Tadi benar apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, ya. Tadi katanya, apakah penyebabnya tentang kesalahpahaman? Ya. Ada yang jawab berbeda? Ada. Oke, ya. Kalau memang sama, bagus. Saya sudah bisa menganalisis. Sekarang Ibu mau mengajak kalian menilai dari 5 kelompok mana yang paling baik dalam menyajikan, dan juga kelompok 5. Semuanya bagus. Tapi tadi dalam segi menyajikan kelompok 5 bagus. Dia berbagi dengan temannya, ya. Tadi kita sudah menilai. Kemudian juga Ibu mau menjelaskan bahwa kalian sudah baik dalam menyampaikan dan menyajikan hasil diskusi. Tapi memang masih kurang dalam menyampaikan pertanyaan. Ya, tidak apa-apa. Ini sebagai pelajaran kita di pertemuan yang baru ini, ya. Tapi pastikan minggu depan
atau pertemuan selanjutnya kita akan lebih baik. Oke? Nah, dari yang sudah kita lakukan, coba siapa yang mau atau berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita sudah mempelajari keberagaman suku seperti suku Jawa, suku Aceh, dan suku Asmat di Papua. Kita juga sudah mempelajari keberagaman ras, itu keberagaman manusia berdasarkan jenis ciri fisik tubuhnya. Kita sudah mempelajari arti penting Bhinneka Tunggal Ika, yaitu paduan untuk hidup dalam persatuan dan kerukunan, tidak melihat perbedaan sebagai pemecah belah. Dan kita telah menganalisis kasus konflik antara suku Bali dan Lampung dan merumuskan solusi untuk mengatasi konflik. Sekian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ada hadiah untuk siswa yang menurut Ibu paling aktif. Ibu memberikan ini untuk yang berani menyimpulkan. Ibu memberikan ini untuk yang aktif bertanya. Beraktif bertanya tadi dari kelompok ini, belian, ini, ya, kasih tepuk tangan. Oke, Sawal ya tadi bertanya. Oke, silakan Sawal. Kasih tepuk tangan. Nah, kita sudah menyimpulkan tadi benar apa yang sudah disampaikan teman kalian. Kalian sudah mempelajari tentang arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah menganalisis konflik. Kenapa? Bisa menjelaskan ulang apa yang Ibu sampaikan? Tolong disimak ya. Oke, kalian sudah menganalisis hasil video kasus tadi antara suku Lampung dan Bali. Kemudian kalian juga sudah merumuskan solusi, ya, solusi dari konflik suku dan suku Lampung dan suku Bali. Ya, sudah kalian lakukan. Sekarang silakan, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Tolong hasilnya tadi dikumpulkan dengan ini satuannya. Aku udah usah lama-lama, sekitar ya Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Silakan kerjakan terlebih dahulu ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ini kenapa dada tuh? Ya. Baca dari teks Kak, baru misi nabadu mama. Sudah mengumpulkan semuanya tadi? Sudah. Sudah mengumpulkan sebelah sini semuanya tadi? Sudah. Oke, karena kalian sudah mengumpulkan, Ibu mau menginformasikan minggu depan kita akan membahas mengenai keberagaman apa? Antar golongan. Jadi tolong nanti di rumah dipelajari ya, untuk bahan kita belajar pertemuan selanjutnya. Oke, di sini Ibu sangat mengapresiasi sekali ya, kalian sudah bisa berdiskusi, kemudian sudah belajar untuk menyampaikan di depan kelas, walaupun takut-takut, tapi itu rangkaian dari pembelajaran ya, agar kalian bisa lebih berani ya, agar bisa lebih berani ya. Untuk harapannya pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi, bisa? Bisa. Oke. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Yuk. Semuanya siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
maka ibu juga mohon maaf. Bukan maksud ibu untuk menyakiti kalian, ya, tapi itu sebagai bagian pembelajaran agar sikap dan tingkah laku kalian menjadi lebih baik, ya. Mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk di